Ya, kajian kita sore hari ini kita akan membahas mengenai Alkitab. Ya, yang belum terima fotokopian bisa dibagikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas kajian kita tentang Alkitab, kita akan baca dulu dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 1 ini merupakan ayat yang ke-16 dan 17 ini merupakan pernyataan dari Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus menyatakan keyakinannya yang kuat tentang Injil, yang tidak sekedar sebagai sebuah kitab, tetapi di dalamnya ada kekuatan Allah. Kita harus tahu tentang Rasul Paulus sejenak. Beliau adalah murid daripada Gamaliel. Dan kalau dikatakan sebagai murid Gamaliel, Rasul Paulus dididik di dalam ajaran-ajaran perjanjian lama, ajaran-ajaran Taurat yang begitu kuat, ya, ortodok kalau boleh saya bilang. Sehingga kalau harus mengakui bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, artinya ada sebuah pengalaman spiritual secara pribadi yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mulai menggantikan hidup yang berdasarkan Taurat kepada hidup yang berdasarkan kepada firman Allah. Sehingga Rasul Paulus bisa menyimpulkan, memberi sebuah perbedaan bahwa kekuatan Allah di dalam Injil, kekuatan Allah di dalam firman-Nya itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, karena selama di Gamaliel, kalau boleh dikatakan selama belajar, Rasul Paulus hanya diisi pengetahuannya, tetapi apa yang dia terima itu tidak dibarengi dengan kuasa yang menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat banyak buku dan Alkitab termasuk salah satu buku di sekolah-sekolah teologi maupun di sekolah-sekolah pendidikan keagamaan Muslim, keagamaan Islam, maka Alkitab itu ada di deretan daripada buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, kita tahu bahwa sebuah buku seperti buku biografi, maka itu ditulis berdasarkan kisah hidup daripada seseorang. Buku sejarah, buku yang ditulis dengan bukti-bukti mengenai keberadaan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan dipelajari di masa sekarang, dibaca di masa sekarang, mengenai lokasi, mengenai benda yang ditemukan, mengenai tokoh yang ada di dalamnya. Maka ketika dia disusun karena ada sebuah peristiwa seperti peristiwa proklamasi, ya, sampai hari ini rumah yang dipakai oleh Bung Karno untuk membacakan proklamasi masih ada, dan yang membacakan teks itu diketahui namanya Bung Karno, Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama ada, ya. Sehingga ketika ditulis peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia,
maka tokoh-tokoh ini dan tempat di mana dilakukan itu semuanya tertulis sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara mengenai Alkitab ini adalah sesuatu hal yang unik. Dia bisa dikatakan sebagai sebuah buku sejarah. Ya. Dia juga bisa dikatakan sebagai sebuah buku pendidikan moral. Seperti yang pernah dikatakan oleh Konfutse. Ya. Bagaimana beliau mengakui tentang moralitas, nilai moralitas yang ada di dalam Alkitab itu luar biasa. Mahatma Gandhi begitu terpesona dengan khotbah Yesus di bukit. Dan tokoh-tokoh lain yang ada di dunia ini, mereka melihat Alkitab itu sebagai sesuatu yang istimewa. Tetapi apakah itu yang dimaksud tentang Alkitab? Alkitab itu dari kata Elohim, ya, kitab, logos, ya. Jadi kalau Alkitab itu artinya adalah kitabnya Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan harus menyampaikan dirinya di dalam Alkitab? Kita harus sadar budaya surgawi dengan budaya duniawi itu berbeda. Ya. Sehingga ketika Allah mau memperkenalkan dirinya, mau menyampaikan siapa dirinya, maka Allah perlu menulis sebuah buku tentangnya, buku tentang keberadaannya, buku tentang siapa dirinya, buku yang menuliskan tentang bagaimana Allah, bagaimana isi hatinya Allah, apa yang menjadi kesukaannya Allah. Itu adalah Alkitab. Ya. Dan ketika Allah hendak menyampaikan itu, Allah tidak memakai sembarang orang. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah disucikan. Allah urapi di dalam kehidupannya, Allah pimpin di dalam kehidupannya, Allah berikan pengetahuan tentangnya kepada mereka. Kurang lebih Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu ada 66 kitab. Kurang lebih ada 40 penulis dan ditulis kurang lebih selama 1500 tahun. Wow. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya yang menulis Alkitab ini, 66 kitab itu. Dan betapa lamanya Alkitab itu ditulis. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para penulis Alkitab ini ketika mereka menulis, mereka diilhami oleh Tuhan sendiri. Apa yang harus mereka tulis, mereka tidak menulis atas kehendaknya, ya, tetapi mereka menulis atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Jika mungkin ada kesalahan tulis, ya, itu lebih kepada faktor manusiawinya, bukan kepada ilhamnya. Ini yang harus kita sadari. Yang menarik, Bapak Ibu, antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, dari satu kitab kepada kitab yang lain, kalau saudara lihat, semuanya menjadi sebuah satu kesatuan. Ya, kalau sebuah cerita yang ditulis oleh 40 penulis, mereka menulis pada zaman yang berbeda, situasi berbeda. Saya yakin kalau zaman sekarang kacau sudah. Atau mungkin saya punya mahasiswa seperti James begini dan teman-temannya, saya suruh nulis begitu, ya. 40 orang saya suruh nulis, maka hasilnya satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Yang satu mungkin ada cita rasa NTT, yang satu ada cita rasa Batak mungkin, yang satu ada cita rasa Manado. Nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Tetapi Alkitab itu unik. 40 penulis 1500 tahun lamanya ditulis, tetapi menjadi sebuah kisah satu kesatuan yang luar biasa. Sebagai satu contoh bagaimana Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, kitab Pentateuch, ya, kitab awal di Perjanjian Lama itu namanya kitab Pentateuch. Itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan yang menulis itu adalah Nabi Musa. Dalam kitab Kejadian, kisah di dalam kitab Kejadian, Nabi Musa nggak ada. Ya, Nabi Musa belum ada. Nabi Musa baru muncul di dalam kitab Keluaran. Uniknya Bapak Ibu Saudara, Musa menulis tentang Nuh dalam kitab Kejadian. Musa menulis tentang bahwa bahtera Nuh itu ketika air bah itu sudah surut, berada di atas puncak gunung Ararat. Musa nggak tahu, ya. Tapi kita yang hidup zaman ini kita bisa tahu dari pengetahuan yang ada bahwa ada sebuah fosil bangkai kapal di atas gunung Ararat. Ya, pertanyaannya antara Nuh dan Musa itu ada ratusan tahun, ribuan tahun. Generasi mereka berpisah. Ya, ada jeda generasinya Nuh dengan generasinya Musa, itu ada jeda. Tapi Musa bisa menulis apa yang terjadi yang dialami oleh Nuh. Oleh karena ada ilham Roh Kudus, ada ilham Allah yang menyertai Musa ketika menulis kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, kalau tidak ada ilham Roh, Musa nggak bisa nulis tentang Nuh. Musa tidak bisa menulis tentang Abraham. Tetapi Musa bisa menuliskannya dengan begitu luar biasa. Paling tidak dari Abraham mungkin, karena ada tradisi di Israel itu seringkali menyusun sebuah silsilah. Tetapi dari Abraham dari Abraham ke atas ke Nuh itu saya rasa tidak terlalu ada banyak ditulis, ya. Tetapi begitu Musa luar biasa, dia bisa tahu semuanya yang terjadi di dalam kehidupan daripada Nuh. Itu oleh karena ilham Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab yang kita punya, ya, ada satu hal yang harus kita mengerti, ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu oleh Tuhan dijadikan sebagai kanon. Kanon itu alat pengukur, ya, untuk memastikan panjang, lebar suatu barang. Itu satuannya, itu alatnya itu disebut sebagai kanon. Jadi di dalam Alkitab kita diajarkan mengenai tidak hanya sebuah sejarah, ya, tetapi juga sebuah pelajaran kehidupan. Sebuah pelajaran kehidupan yang di dalamnya ada contoh nyata, kisah nyata tentang kehidupan orang-orang secara simpel yang hidupnya menurut akan firman Allah dan yang hidupnya tidak menurut akan firman Allah.
Orang-orang yang hidupnya beriman kepada firman Allah dan orang-orang yang hidupnya tidak beriman kepada Allah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Semuanya itu ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Allah. Sehingga pemazmur mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika firman Allah itu sebagai terang, ketika firman Allah itu sebagai pelita, menyinari jalan hidup kita, terhindar dari dosa, ya, menuntun kehidupan kita, terhindar dari kegagalan, menuntun kehidupan kita melewati lembah air mata. Ketika firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya, ya, yang mau sungguh-sungguh hidupnya ada di dalam pimpinannya Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh mau ada di dalam berkatnya Tuhan, dia tidak bisa lepas dari hidup yang beriman, yang artinya percaya kepada Alkitab dan hidup menurut Alkitab. Ya, ini menjadi sebuah pola. Sebenarnya seharusnya hidup kekristenan itu pola hidupnya harus menjadi seperti firman Allah. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan mengikut aku. Artinya menyangkal diri ini seperti Abraham ketika dia meninggalkan Ur Kasdim. Ya, Abraham ketika meninggalkan Ur Kasdim, dia menyangkal diri, tidak hidup lagi sesuai dengan Ur Kasdim, tetapi dia hidup mempercayai firman Allah. Menarik sekali, ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham percaya kepada firman-Nya Allah. Ketika Abraham mengikut akan perintah Allah, Allah menyertai di dalam hidupnya. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menyadari bahwa Alkitab itu bukan sebagai sebuah buku belaka, tetapi dia menjadi sebuah buku yang Tuhan berikan untuk umatnya itu mengenal Dia, ya, untuk umatnya tidak hanya mengenal tetapi juga mempercayai, karena Tuhan sudah mempunyai sebuah master plan di dalam Alkitab bahwa setiap orang yang hidupnya sesuai dengan firman Allah, Tuhan jamin kehidupan orang percaya itu akan meraih keberhasilan. Tuhan jamin kehidupan orang percaya yang digambarkan hidupnya sebagai seorang musafir dalam dunia ini, ketika tubuh dan jiwa itu terlepas, ya, maka dia akan mendapatkan istirahat yang kekal. Ini luar biasa. Jadi Alkitab itu berbicara tentang Allah yang bekerja atas umatnya di masa lampau, tetapi Alkitab juga berbicara tentang Allah kepada umatnya masa kini, dan Alkitab juga berbicara tentang Allah bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Komplit, ya, komplit. Sehingga kita harus sadar bahwa Tuhan itu luar biasa. Pernyataan Tuhan untuk manusia itu hanya melalui dua hal: pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum itu melalui ciptaan, matahari, laut, yang semua orang bisa nikmati. Tetapi Alkitab, firman Allah ini adalah pernyataan Tuhan yang diberikan secara khusus bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Hargai Alkitab, hargai firman Allah, karena dari sana sumber kehidupan itu kita dapat.
Karena dari sana pertolongan mujizat Allah kita dapat, dan dari Alkitab juga akan membawa di dalam setiap kehidupan kita kembali kepada Bapa. Ya, sayangi Alkitab, sayangi firman Allah, hiduplah sesuai dengan firman Allah, hiduplah sesuai dengan apa yang diajarkan. Iya dan amin. Firman Allah yang hidup, yang adalah Allah sendiri yang ada di dalamnya, seperti sebuah kutipan dalam firman Allah, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia, tetapi mereka akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan ucapkan. Terus hidup di dalam firman Allah, terus hidup di dalam kehidupan firman Allah, menurut firman Allah, dan nikmati berkat-berkatnya menyertai di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama